Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib menjelang isya rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, dan semoga juga kita mendapatkan doa malaikat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menunggu waktu salat. Ya, kita duduk di sini untuk menunggu salat isya. Nabi kita mengatakan malaikat itu senantiasa berdoa, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, kata mereka, ampunilah mereka yang berada di masjid tersebut yang menunggu waktu salat. Ya Allah, berilah rahmat kepada mereka. Kira-kira doa malaikat dikabulkan tak? Insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid Baitur Rahman, subhanallah. Kami berterima kasih kepada Bapak pengurus yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di masjid ini. Masya Allah, masjidnya luar biasa, nyaman. Tapi di bukan musola. Masya Allah, Masya Allah. Orang yang mau masjid yang nyaman ini, semoga Allah Subhanahu wa taala bangunkan baginya rumah di surga. Karena Nabi mengatakan apa? Man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid lillah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya rumah di surga. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang singkat ini kita ingin menyampaikan bahwasanya kita dalam kehidupan kita di dunia ini, sebanyak ini orang yang hidup, sebanyak itu juga suku-suku yang ada, negara-negara yang ada, warna kulit yang ada, ternyata kita ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok orang. Berapa? 3 kelompok. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Fatihah. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah hafal arti dari Al-Fatihah yang 7 ayat itu? Dari awal sampai akhir. Sudah tahu Bapak Ibu artinya? Ya. Kalau bisa nanti dihafal Bapak Ibu agar sholat kita khusyuk. Ayat pertama artinya? Ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, lupa ulang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Malik itu artinya raja. Malik itu artinya raja. Maka kalau kita lihat-lihatnya raja pada hari pembalasan. Maka ketika hari kiamat Bapak Ibu di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan, tidak ada naungan kecuali dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan bertanya, ainal
di mana raja-raja dunia itu, maka seluruh wajah ketika itu tidak sanggup mengangkat kepalanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal malik, kata Allah, dan aku pada hari ini adalah raja satu-satunya. Tidak ada raja pada hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim. Mulai dari sini. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kelompok yang pertama, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa itu? Orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala beri nikmat. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ini dia jalan orang yang lurus. Mereka lah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah kami beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin, yaitunya para nabi, was-siddiqin, para siddiqin. Siapa itu para siddiqin? Orang-orang yang senantiasa jujur atau orang-orang yang senantiasa membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian mati terbunuh. Was-shalihin, dan orang-orang yang saleh dan salihah. Itu orang-orang jalan atau kelompok orang yang pertama. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat. Nikmat itu apa, Bapak Ibu? Nikmat adalah harta yang melimpah, Ustaz. Tidak, bukan harta. Nikmat adalah jabatan yang tinggi. Tidak, Bapak Ibu. Siapa di antara yang paling tinggi jabatannya dunia ini yang pernah ada? Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Fir'aun itu, Bapak Ibu, dia mengaku dirinya Tuhan. Dalam surah An-Nazi'at dikatakan, ana rabbukumul a'la, katanya. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain, lah, situ ada Tuhan, di sana Tuhan, apa yang paling tinggi, kata Fir'aun. Percaya tak ayatnya? Percaya atau tidak? Percaya, Bapak Ibu. Yang tak percaya hanya Nabi Musa dan Nabi Harun dan Bani Israil yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Kalau jabatan, banyak orang punya jabatan. Kalau harta, siapa paling kaya? Qarun, zaman Nabi Musa juga. Ya, kunci-kunci rumahnya saja atau kunci-kunci gudangnya saja, Bapak Ibu, itu 70 orang mengangkatnya. Setiap yang diangkat itu ada ratusan kunci. Berapa tuh gudang emasnya itu? Saking banyak hartanya, Bapak Ibu. Kalau Ibu gali semua di belakang rumah, dapat harta kami samungkah. Harta apa namanya? Harta korun, dan sampai bisa harta karun jadinya. Ya, itu kalau harta. Ya, tetapi yang dimaksudkan dengan nikmat di situ adalah apa? Hidayah. Makanya kita minta kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi golongan pertama, Bapak Ibu, bagaimana sifat mereka? Mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah
kemudian mereka berjalan semenjak mereka mendapatkan petunjuk tersebut sampai mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebenaran yang dia ketahui, dia berusaha untuk menjalankannya. Dia tahu wajibnya sholat, dia laksanakan sholat 5 waktu. Itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, ini golongan yang kedua. Bukan ya Allah, jangan orang-orang yang engkau murka kepada mereka. Siapa itu? Mereka orang-orang yang telah mengenal kebenaran tetapi tidak mau mengamalkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Bacakan wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat sebelum kami, ayat Alkitab, Taurat dan Injil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dia lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti syaitan, maka jadilah dia orang-orang yang ghawin. Apa itu ghawin? Orang-orang yang sesat, orang-orang yang dimurkai Allah, orang-orang yang telah mengenal kebenaran tetapi tidak mau mengamalkan kebenaran. Walau syi'na rafa'nahu biha. Kata Allah, kalau seandainya kami menginginkan, kami akan angkat dia dengan ayat-ayat kami tersebut. Maka Bapak Ibu, siapapun yang ingin mulia, maka ambil Al-Quran. Siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, pasti Allah akan angkat derajatnya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah pasti mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran ini. Siapa saja yang ingin mulia Bapak Ibu, maka baca Al-Quran. Kalau kita hari ini tidak sanggup, maka jangan biarkan anak-anak kita tidak membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran. Maka lihat Bapak Ibu, orang yang sudah hafal 1 juz, 2 juz, maka Allah akan angkat derajatnya. Minimal dia akan menjadi imam. Tidak ada orang yang sudah hafal 3 juz saja kerjaannya rendahan, tidak ada. Maka anak-anak kita didik mereka untuk menghafal Al-Quran, karena Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhad aw tatrukuhu yalhad. Dzalika mithlul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsus al-qasas la'allahum yatafakkarun. Subhanallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat dia dengan ayat-ayat tersebut, akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsu. Dia tahu ini kebenaran, tetapi hawa nafsunya mengalahkan dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, famathaluhu kamathalil kalbi. Permisalan orang ini tak ubahnya seperti apa? Kalbu, apa artinya? Kita ini, kenapa kita ini disuruh? Karena kita ini lebih mulia daripada makhluk Allah yang lainnya. Hanya manusia dan jin saja yang diperintahkan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberikan ganjaran surga nantinya. Adapun makhluk Allah yang lainnya, ya, tidak diperintahkan seperti diperintahkannya manusia. Maka kita Bapak Ibu adalah makhluk yang mulia. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala alat untuk mencerna. Apa itu? Ada 3 organ yang Allah sebutkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui apapun jua. Ketika kita lahir tidak tahu apapun Bapak Ibu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian kami jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum
tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Bagaimana kita bersyukur dengan mata kita, dengan telinga dan hati kita? Ketika kita menggunakan mata ini untuk melihat yang baik. Ketika kita melihat yang tidak baik, kita alihkan mata kita, pandangan kita. Kita gunakan telinga ini untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar kebenaran. Ketika mendengar ghibah, kita menjauh darinya. Apa itu ghibah? Wa udhkur akhaka bima yaqrah. Engkau melihat tentang saudaramu dengan sesuatu yang kalau dia dengar tidak suka dia. Nah, itu ghibah. Apapun itu, ya, apapun itu. Kalau dia tidak suka itu didengarnya, berarti itu ghibah. Tapi kalau dia suka itu disabui, itu pujian namanya tuh. Ya, bukan ghibah namanya. Yang suka menghibah kita adalah orang yang suka menyabui kesalahan kawan kita yang lain di muka kita. Ketika kita tidak ada, pasti kita yang disabuinya. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah dosa besar. Ghibah itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Allah katakan perumpamaan kita itu makan mayat saudara kita. Ya, ada kalau kita yang mau makan mayat saudaranya? Tidak ada. Itu perumpamaan orang yang menghibah atau menyebut aib saudaranya atau saudarinya ketika saudaranya tidak ada. Ini orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah mengenal kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya. Ini golongan yang kedua. Yang terakhir, golongan yang terakhir, yang ketiga, walaqadin. Rubot itu panjangnya berapa harokat? 6 harokat. Kali ini mad lazim, kali ini musyakkal namanya. Jadi Ibu, baca Al-Fatihah kita harus benar Bapak Ibu. Sebab Al-Fatihah ini adalah syarat sahnya sholat. La sholata bima lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, orang yang tidak membaca Al-Fatihah itu ada dua modelnya. Yang pertama, tidak membacanya padahal dia mampu, atau membaca tapi salah. Alhamdulillah, ha ditukar menjadi kha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dibacanya. Ya, kita subhanallah. Ya. Kalau kita tahu di awal imam itu nggak pandai baca Al-Fatihah, kita nggak boleh sholat di belakangnya. Karena tidak sah sholat orang yang salah Al-Fatihahnya. Ya. Karena salah dalam Al-Quran, salah membaca ayat-ayat Al-Quran, itu salah maknanya Bapak Ibu. Ya. Qalbun dengan kalbun hampir sama lah bunyinya. Bersama kan? Qalbun apa artinya? Qalbun qaf. Qalbun artinya hati. Tapi kalau kalbun itu artinya wawaw artinya bahaya kan? Allah katakan Fabataluhu kama salu qalbi, itu beda artinya. Permisalan mereka seperti hati, kan beda maknanya. Yang benar adalah permisalan mereka seperti anjing, kata Allah. Dalam ayat lain, illa man atallaha biqalbin salim, biqalbin bukan biqalbin, kecuali kata Allah, orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, bukan dengan anjing yang selamat. Ya, itu satu huruf saja berubah. Panjang pendek juga. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, itu berubah maknanya. Itu dalam bahasa Arab. Jamalun dengan jamalun. Jamalun artinya onta. Dipanjangkan mimnya jamalun artinya ganteng. Nah, jadi kalau nama kawannya Jamal itu yang benar Jamal. Itu Bu ya. Jadi orang Indonesia kan suka buat nama anaknya Jamal. Harus dipanjangkan mimnya itu. Kalau enggak, weh Jamal, weh onta katanya kan. Jamal. Nah, itu panjang pendek. Ya berubah panjang pendek itu
tidak mengenal kebenaran tapi rajin untuk beribadah kepada Allah. Kalau sholat, kalau bisa sebanyak-banyak aja. Apa tuh sholat isya rakaat? Apa siapa rakaat di rumah mau kerajaan saja? Nah, kalian sholat subuh 2 rakaat. Apa tuh sholat 2 rakaat subuh? Ambo 6 rakaat sanggup ambo mah. Ambo kerajaan di rumah saudara. Ambo mah dia sholat Baitur Rahman tuh mah sholat subuh 2 rakaatnya. Ambo sholat di rumah sanggup aku 10 rakaat. Betul atau salah? Salah. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh. Yang ada adalah jalan yang lurus. Kalau kamu ngecek, jangan kalah, jangan sitir waktu, jangan kakidah, jangan pulau kelabau ke kanan. Yang ada adalah jalan yang lurus saja. Kakidah apa? Kalau orang yang suka bermaksiat, orang yang sudah tahu kebenaran dan mau mengamalkan kebenaran. Kanan kok orang yang terlampau belum kok sholat kok deh mudah banget sholat aja. Sehingga kok dia tidak mau berkeluarga misalnya. Puasa setiap hari, tidak boleh puasa setiap hari, tidak boleh puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Tuh ada orang puasa bulan Sya'ban, bulan Rajab sebulan penuh tidak boleh. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Memperbanyak puasa iya. Kapan itu puasanya? Puasa Senin Kamis. Lebih banyak daripada itu puasa Nabi Daud, tidak boleh lebih daripada itu. Apa itu puasa Nabi Daud? Puasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari, berbuka sehari. Kalau sebulan penuh itu hanya pada bulan Ramadan. Tak boleh kita buat di bulan-bulan yang lainnya. Kalau puasa mange di hari raya pun puasa belum. 1 Syawal, aku sambunglah puasa gua dan 60 hari. 1 Syawal orang puasa orang berbuka hanya puasa orang. Haram hukumnya puasa di bulan jadi pada tanggal 1 Syawal. Ini maksud Bapak Ibu. Maka kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka hayati Ibu. Puasanya kita mohon kepada Allah, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nabi saja sering membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, karena hati aku suka berubah ya, maka balikkanlah hatiku untuk tetap istiqomah di jalannya. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang suka memalingkan hati, palingkanlah hati kami ya di atas ketaatan kepada. Mungkin demikian Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami agak ragu mana yang lebih cocok judulnya. Apakah persiapan bulan Ramadan atau yang ini? Maka kesempatan ini kita sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kelompok yang pertama. yakni apa itu ciri-cirinya? Setiap dia mengenal kebenaran, dia berusaha untuk menjalankannya. Kalau enggak nyolangkan kebenaran tadi, jadilah orang sabalah kiri. Kalau bala biak, jadilah orang yang sabalah kanan. Terlampau semangat, hari sholat isya apa rakaat, tambah 2 rakaatnya banyak saja. Boleh tidak Bapak Ibu? Tidak boleh. Ya, karena yang diajarkan Nabi hanya 4 rakaat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat kita perhatikan bagaimana caranya. Nabi SAW sholat apa yang dibaca itu semuanya sudah ada, tinggal kita membaca. Demikian saja yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.